RPM-nya pada tinggi. Kalau untuk harian cukup di 11.000, kalau untuk balapan 13.500. Rasanya jadi mekanik itu seperti apa sih? Saya jadi bingung nih rasa apa, harus bilang apa ya. Misalkan ada kesah mekanik seperti apa, terus memang kendalanya sebagai mekanik itu apa. Banyak kan orang yang memang kadang-kadang meminta untuk cepet gitu, minta motor gitu. Ya intinya kendala di alat di alat. Intinya di alat. Kalau saya sih, saya sendiri sekarang lagi ngumpulin alat sih biar bisa mandiri intinya. Kalau keluh kesahnya di saat motor saya udah nyala nih, pas dipakai di setting sama joki masih kurang tuh. Keluh kesahnya di situ, kurang apa? Perasaan saya udah maksimal gitu, maksimal nyetingnya ini untuk joki, tapi kata joki masih kurang. Nah itu untuk koreksi saya juga sendiri sih. Untuk di balapan emang itu keluh kesahnya. Ya. Nah kalau misalkan untuk di harian lah, misalkan contohnya, biasanya kan kalau konsumen untuk minta waktu pengen cepet gitu. Ya. Nah itu keluh kesahnya gimana sih gitu? Supaya ngerti dia gitu. Supaya ngerti. Ya intinya saya paling bilang aja kalau intinya kalau pengen cepet saya maaf aja nggak bisa. Soalnya kan perlu proses juga. Kalau sebenarnya sekarang si orang itu pengen beres sehari ya mekanik manapun juga sama susah. Susah ya. Iyalah intinya kan sekarang kayak mau ngorter lah, ngebubut lah, tapi alhamdulillah kalau bubutan ada. Tapi kan untuk ngorter tuh kan saya masih keluar. Kalau serba alatnya udah komplit di sini, insya Allah sehari juga bisa. Tapi kalau pengen settingannya enak, pas, perlu waktu juga sih. Iya, nggak mungkin juga sehari. Iya, kalau sehari mah standar paling, kalau motor standaran langsung taikin lagi, udah cukup. Terus pertama jadi mekanik itu harus butuh modal berapa sih Sebenarnya kalau dikunci sih terlalu mahal yang mah tuh di spesial toolnya ya ikutin zaman sih intinya. Kalau zaman dulu kan belum ada. Nah dulu modal pertama awal buka bengkel misalkan berapa sih? Kalau saya awal dulu tuh beli kunci itu habis 5 juta. Ya komplit sih. Perjuangan untuk beli kunci. Iya. Itu awal saya buka bengkel tuh harus punya kunci dulu sih. Intinya harus punya kunci. Kalau punya kunci kan enak mau bongkar apapun juga. Terus kalau karena teknologi lebih maju untuk sekarang, ya saya juga harus ngikutin. Dulu kan kalau zaman dulu kan belum ada istilahnya motor tuh didial lah, pakai piling. Tapi kan sekarang harus mengikuti zaman. Iya, mengikuti zaman. Kalau kita main piling, ketinggalan lah gitu. Jadi untuk modal sebagai mekanik sendiri Alay sekarang modal yang udah dikeluarin untuk beli alat-alat berapa sih? Lumayan sih kalau itu sih lumayan. Soalnya ngikutin zaman tuh sekarang harga tuh lebih mahal tinggi ya. Semacam kan orang-orang udah pakai dial, masa saya enggak, saya maksain beli dial. Bisa dikeluarin nggak? Apanya? Modal yang udah keluar berapa? Angka berapa? 100? Wah, saya nuntut sih. Nuntut ya. Ya. Ini nyicil. Apa yang dibutuhin beli dulu. Ya. Nyicil dia satu-satu lah. Soalnya kan modal sendiri. Paling ngerintis lah. Ya, ngerintis lah. Intinya kan ada yang bikin motor, paling ada lebihnya dari situ beli alat. Yang penting pelanggan puas, saya juga istilahnya bisa memberikan yang terbaik buat dia. Kalau sebenarnya nggak pakai alat susah sekarang. Terus dari modal itu sendiri udah balik dikit sih. Alhamdulillah kalau alat sih modal awal yang mahal, tapi kepakainya jangka panjang. Asal kita
gitu. Iya, Tapi pakainya gimana, cara pakainya gimana yang benar gitu. Iya, betul. Terus cara Ngerawatnya gimana gitu. Alhamdulillah udah kembali sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari modal berapa itu? Modal berapa beli alat? Ya kalau alat di dial set tuh lumayan sih, ada 3 juta. Kalau di kunci torsi karena kan dial setnya ada indikator dua, ada busurnya, terus ada dudukannya, terus kalau di kunci terpisah. Kalau buat ngencengin baut bonus itu kan ya, kalau pakai feeling kayak kunci biasa kan kadang-kadang slack gitu kan, rusak jadi dos gitu. Saya harus maksain beli alatnya lagi, semacam kunci torsi. Kunci torsi itu kan lumayan harganya. Berarti modal yang udah keluar berapa? Pengen denger nih, teman-teman pengen tahu. Kalau untuk alat di special toolnya di kisaran 10 juta lah. 10 juta. Ya. Modal yang udah keluar nih, keseluruhan semua modal yang dibutuhkan sebagai mekanik, Alay sendiri yang udah dikeluarkan berapa nih, teman-teman pengen tahu? Untuk keseluruhan? Ya, keseluruhan semua. Keseluruhan kurang lebih 50. Kurang lebih 50. Ya, kurang lebih 50 lah. Tapi kan udah itu 50 itu udah kebalikan. Alhamdulillah udah kebalikan. Ya, alhamdulillah. Ya intinya bisa nabung. Nabung dari sini ya. Dari mainin motor, istilah ada yang bikin bisa nabung ke mesin bubut, semacam bor milling gitulah. Nuntut, intinya nuntut. Oke, siap. Terus sekali berangkat itu dibayar atau gimana sih sistemnya kalau misalkan jadi mekanik? Kan kita dipaksa untuk kerja 24 jam. Iya. Gimana? Kalau dulu sama waktu BDS sih ada lah buat ke dapur gitu. Masa saya harus bilang juga kan? Privasi ya? Ya, privasi. Tapi ada lah. Seenggaknya ada buat bikin sama biasanya itu kalau misalkan berangkat balap, mekanik harus repair dari beberapa hari sih ya? Kalau sebetulnya balap minggu depan 2 minggu ke belakang harus udah di repair. Iya, semacam kan dicek keseluruhan di mesin, kaki-kaki. Takutnya kayak pas ada balap terus ada kendala kan nggak enak juga sih. Jadi lebih awal lebih baik. Terus kalau untuk kita udah di sirkuit misalkan, kan kebanyakan ada motor yang trouble atau apa. Nah, kesulitan tanggung jawab sebagai mekanik seperti apa sih ya? Rasanya gitu, ceritain lah biar orang tahu. Wah, susah loh gitu. Iya, sebenarnya jadi bebannya sih. Beban gitu. Kembali ke mekanik juga, kalau motor nggak kenceng nggak lari, tetap mekanik juga disalahin. Tetap kalau kata joki ini kurang ini, tetap kan keluh kesahnya ke mekanik juga. Nah, tapi alhamdulillah untuk selama ini saya balap, alhamdulillah nggak terlalu terbebani juga ya. Lantaran kan dari awal udah disiapin spare partnya, udah disiapin lah. Kayak sebelum balap kan di repair dulu untuk spare partnya disediain. Memang persiapannya udah mateng ya. Ya, alhamdulillah. Kalau persiapan mateng untuk kedepannya pas waktu event enak juga, nggak terlalu riweuh lah, intinya riweuh gitu di lapangan gitu. Cuma gitu nyari spare part gitu. Terus kalau misalkan kita sebagai mekanik nih, perbedaan pembalap itu beda settingan nggak sih? Beda lah. Pasti beda. Soalnya kan dari beban joki juga ada. Tapi kan kayak di main gear nanti panel gearnya berapa. Kayak joki ini nih kurang panjang napasnya. Kita kan mainin gear lagi, settingan gear, atau kurang basah, tapi beda-beda joki, beda karakter juga. Beda karakter ya? Beda. Jadi kita memang harus nyesuaiin si pembalapnya itu ya. Kesulitan mekanik itu. Jadi gak gampang loh jadi mekanik. Apalagi kan kalau pilih orang kan beda-beda. Iya. Beda-beda lah. Setiap joki ini, kata joki si A, oh ini enak. Kata joki si B ini kurang. Padahal udah sama gitu. Padahal udah maksimalin disamain di settingannya, tapi tetap suka ada ya. Kejadian seperti itu ya. Iya. Terus kalau misalkan motor kita nih joki enak gitu. Motor kita melesat misalkan, perasaan kita gimana sih sebagai mekanik? Wah, nggak bisa diungkapin itu mah. Apalagi kalau motornya juara.
udahlah, jangankan saya, bos sendiri juga pasti senangnya gimana minta ampun gitu. Malah saya pernah waktu balap pertama tuh di Bogor, apa sih, pertama aku bikin KLX, terus ke depan sampai aku lari-lari di tengah sirkuit tuh. Waktu dulu pas Sandi naik KLX tuh pas di apa sih, sirkuit apa sih lah, ada tuh di Bogor ya. Yang awal-awal lah dulu di Bogor, pas saya bikin ngeriset hampir sebulan, bikin motor, terus satu ninggalin lawannya lumayan lah, itu jadi memang dapat juara juga, iya kebanggaan tersendiri. Ya. Sampai saya lari-lari di tengah sirkuit, takutnya motor saya trouble intinya, takutnya, tapi alhamdulillah finish dengan selamat dan juara. Oke, Alay, pengen tahu nih, kalau misalkan pernah turun ke road race juga gak? Kalau saya sih enggak, cuman grass track. Enggak, ngelihat doang lah. Intinya doang. hobi dimainin mesin, istilahnya saya suka eksperimen, intinya eta resep nama resep Ya, maksudnya eksperimen. beda settingan gak sih untuk untuk balap grass track motor yang kita bikin dengan balap road race misalkan? Kalau di settingan tuh paling perbedaannya di main gear. Kalau di road race itu kan trek-treknya pada panjang. Kalau di grass track itu kan kebanyakan sekarang, kalau dulu kan stop and go, kalau sekarang emang banyak, streetnya juga banyak. Jadi hampir sekarang settingannya hampir sama. Road race sama grass track nggak beda jauh. Paling main di gear aja. Gitu, sama di rasio gitu. Jadi belum pernah terjun sebagai mekanik road race-nya? Kalau sebelumnya sebenarnya bukannya belum sih ya. Udah pernah, tapi nggak terlalu fokus ya. Itu paling saya ngikut aja. Kalau di road race sempet dulu ikut sama yang di Lembang, ada temen Opa yang dulu waktu jokinya masih Arab, pernah di road race main metik. Dulu waktu di Cianjur ada, waktu masih Agung PD sama si Reja pernah main metik, tapi saya nggak terlalu fokus, soalnya kan pas saya main di mekanik racing itu kebetulan ada bos yang main di grass track, jadi saya fokusnya di grass track sih. Tapi kalau soal settingannya nggak beda jauh ya. Rahasia bikin motor kencang itu seperti apa sih ya? Rahasianya rahasia dalam apa? Artinya apa ya? Rahasia gitu, bisa bikin motor kencang gimana nih? Ya intinya ukuran sama kepresisian sendiri sih. Semua juga sih kalau di masalah di part sama, semua mekanik sama, tetap pakai sehernya, kompresinya berapa, angkanya berapa, tapi beda-beda mekanik, beda-beda juga kuncinya. Iya. Ya kembali lagi ke mekanik sih. Oke. Itu rahasia privasi lah. Ya. Tapi kalau di 4 tak sih kuncinya ada di noken as, terus ada di kompresi, ada di rasio, banyak sih sebenarnya. Kuncinya ada kelebihan, ada kekurangannya di setiap mekanik. Itu juga kalau misalkan mau kenceng harus menyesuaikan juga nominalnya. Iya, kalau semuanya pengen kenceng ya harus siap juga kocek dananya. Intinya kan part-partnya juga sih lumayan lah. Kalau sebenarnya kita pakai part orisinil, akalin kayaknya ketinggalan. Yang ada trouble terus. Jadi intinya kalau misalkan motor kalian mau kenceng, ya modalnya adalah, rahasianya adalah uang. Iya sih ya. Realistis ya. Wah, nama ada hayang motor tarik tidak alat oke tak parahan. Tong moroning gitu. Itu. Spare part lagi ngesarawis. Pesan untuk teman-teman semua. Terus selama ini dari awal hingga sekarang pernah bikin motor berapa sih, Kalau di grass track ada sih lumayan lah. Untuk banyak lah. Ya lumayan lah untuk sekelas di pemula ada, senior pernah pakai sama Sandi. Terus sekarang paling yang sekarang lagi rame-ramenya paling kirim noken as yang buat teman-teman di mana aja. Paling saya ada yang order minta bikinin noken as dan terus terakhir nih, harapan Alay di tahun 2021 ini dan targetnya sendiri apa? Harapan saya sih intinya yang penting sehat dulu.
sama banyak rezeki lah kita itu. Yang pada sehat. Amin. Gitu. Terus untuk target kedepannya saya untuk lebih apa ya? Lebih inovasi lagi. Usaha saya masih makin lancar, maju. Amin. Terus pada sehat. Amin. Nah, intinya sehat lah. Ya. Sehat, banyak rezeki ya. Ya. Itu intinya gitu. Terus untuk diharapkan untuk kedepannya bisa balap lagi di grass track lah. Grass track ya. Bisa balap lagi Ya. bersama tim BDS Ya, itu. event-event ada Ya, lagi. ya, event ada lagi. Terus ada sirkuit lah, kita punya sirkuit sendiri. Amin, gitu. amin. Semoga untuk harapan kedepannya lebih maju Maju untuk lagi otomotif Cianjur. Cianjur. Iya. Oke. Nah, itu dia teman-teman semua perbincangan saya dengan Aalai, mekanik Cianjur, salah satu mekanik di Cianjur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan akan ngobrol lagi sama pelaku-pelaku otomotif yang ada di Cianjur. Kita gali terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube-nya Resto Racer Indonesia.